Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn Tripradila. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. LPTK Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah Medan, program studi pendidikan matematika. Saya adalah guru matematika di SMP Islam An-Nur Prima Medan. Dan dalam video ini, saya akan menunjukkan video pembelajaran di kelas 9 pada materi refleksi atau pencerminan. Adapun model pembelajaran yang saya gunakan adalah saya menggunakan model pembelajaran Project Based Learning. Video ini diambil pada hari Selasa, tanggal 13 Desember tahun 2022. Semoga video ini bisa bermanfaat dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, udah bisa kita mulai? Bisa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak mualimah, kalau mualimah Ririn udah masuk, berarti hari ini kita pelajaran matematika. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, untuk mengambil berkah dari pembelajaran kita hari ini, maka kita akan mulai dengan berdoa. Silakan dipimpin Kak Aulia. Sikap berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan shalihan mutaqabbala. Oke, terima kasih Kak Aulia. Anak mualimah, Saya Mu'alimah. apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Masya Allah. Masih semangat untuk belajar? Masih. Coba mualimah cek dulu semangatnya. Mana semangatmu? Ini semangatku. Tepuk semangat. Semangat. Oke, sekarang silakan cek di sekitar kalian, kira-kira masih ada sampah nggak? Pastikan kondisi kelasnya bersih biar belajar kita nyaman. Sudah bersih? Oke, sekarang coba lihat di kanan kiri, ada nggak teman yang nggak hadir? Siapa yang nggak hadir, Kak? Amir Najra Tani, Latisa. Kenapa mereka nggak hadir? Sakit. Oke, kita doakan semoga mereka segera sembuh. Amin. Nah, seperti biasa, untuk menambah rasa cinta kita terhadap Indonesia dan rasa nasionalisme, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Marilah teman-teman kita menyanyikan lagu wajib nasional yang berjudul Dari Sabang Sampai Merauke. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjejar pulau-pulau, menjunjung tanah airku Indonesia. Baik, anak mualimah, di kelas 8 kalian sudah belajar tentang koordinat kartesius. Ada yang masih ingat apa itu koordinat kartesius? Masih ada yang tahu?
Oke, silakan Kak Azra. Koordinat kartesius adalah sebuah koordinat yang memiliki sumbu X dan sumbu. Oke, sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X itu yang mendatar atau yang tegak, Kak? Mendatar. Yang mendatar. Sumbu Y? Iya, yang tegak. Oke, ada yang masih ingat apa-apa saja jenis bangun datar? Masih. Coba, siapa yang masih ingat? Oke, Kak Kezia. Jenis-jenis bangun datar yang saya ketahui ada persegi, persegi panjang, trapesium, dada genjang, segitiga, layang-layang, dan belah ketupat. Masya Allah. Nah, sekarang coba lihat, kira-kira ini ada gambar apa ya? Ada yang tahu ini gambar apa? Oke, Kak Dwi Taya. Gabin tape. Kira-kira bentuknya bentuk apa tuh, Kak? Segitiga. Oke, pintar. Selanjutnya, ada yang tahu nih gambar apa? Oke, Kak Hera. Gambar roti tawar. Gambar roti tawar. Jenis bangunnya kira-kira bangun apa tuh, Kak? Persegi. Mantap. Selanjutnya, ada yang tahu nih gambar apa? Iya, Kak Nisa. Gambar ketupat. Kira-kira jenis bangunnya bangun datar jenis apa ya? Belah ketupat. Oke, mantap. Nah, di pertemuan sebelumnya, kita udah membahas tentang refleksi. Ada yang masih ingat apa itu refleksi? Iya, apa itu refleksi, Kak? Pencerminan. Kira-kira kalau kita bercermin di depan cermin, bentuk kita sama nggak, Kak? Nah, sekarang coba kita lihat. Kira-kira ini ada gambar apa ya, Kak? Ada daun, terus ada palu, ada tas. Nah, kemudian iya, itu ada tas, kemudian ada gambar daunnya juga. Cantik nggak kira-kira tasnya? Cantik. Menurut kalian, bisa nggak kalian buat gambar daun ini ke dalam tas ini? Bisa nggak kira-kira? Bisa kayaknya ya? Iya. Insya Allah bisa. Iya. Tapi caranya gimana? Silakan kita simak video berikut. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya di channel Alfi Kedis. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ekoprint. Apa itu ekoprint? Ekoprint berasal dari kata eko, yakni dari kata ekosistem atau alam. Sedangkan print artinya mencetak. Jadi, ekoprint adalah kain yang dibuat dengan cara mencetak dengan menggunakan bahan-bahan alam seperti daun, bunga, batang, bahkan ranting. Adalah plastik. Kita bisa menggunakan kantong plastik yang ada di rumah. Bahan yang keempat yaitu daun. Kali ini kita menggunakan daun pepaya Jepang. Yang pertama, kita susun daun pepaya Jepang sesuai dengan selera. Kita bisa atur besar dan kecilnya ukuran daun. Kemudian, di bagian atasnya kita taruh kain yang sudah kita siapkan tadi. Setelah itu, bagian atasnya lagi kita beri plastik. Plastik ini berfungsi supaya bekas pukulan dari palu tidak mengotori kain. Lakukan teknik pounding ini sampai semua daun selesai dipukul. Setelah selesai, kita bisa mengambil plastik yang ada di bagian atas. Kemudian, kain kita balik dan kita ambil sisa daun yang tidak terpakai satu demi satu sampai bersih. Setelah selesai, kain jangan dicuci terlebih dahulu. Kalian bisa mengeringkannya di bawah sinar matahari secara langsung. Setelah kering, kain dinetralkan beberapa hari kemudian dikunci dengan menggunakan air tawas atau air kapur. Nah, itu hasil akhirnya. Nah, itu ada yang jadi bentuk jilbab kan? Nah, jadi ternyata kita bisa buat motif sendiri di jilbab kita. Oke, nah kira-kira apa sih kaitannya video tadi, kemudian ada beberapa jenis gambar tadi dengan pelajaran yang akan kita pelajari hari ini? Coba kita lihat tujuan pembelajaran kita yang pertama. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, peserta didik mampu membuat konsep refleksi atau pencerminan dengan ekoprint teknik pounding melalui diskusi kelompok dan proyek LKPD secara tepat. Jadi,
dari gambar tadi, kemudian dari video, kita kaitkan dengan hasil akhir tujuan pembelajaran kita. Kita mau membuat EcoPrint teknik pounding, tapi melalui konsep refleksi atau pencerminan. Oke. Nah, mekanisme pelaksanaan pembelajaran kita, kira-kira kita hari ini mau ngapain aja? Coba kita lihat. Yang pertama, kita menerapkan model PJBL atau Project Based Learning. Jadi nanti kalian akan membuat sebuah proyek. Proyeknya itu adalah membuat EcoPrint. Nah, nanti dari EcoPrint tersebut akan kita buktikan konsep refleksi atau pencerminan. Selanjutnya, kita akan pembentukan kelompok. Masih ingat kelompok kayak di pertemuan sebelumnya? Masih, oke. Kemudian, kita akan mengisi LKPD atau lembar kerja peserta didik. Selanjutnya, kalian akan melakukan proyek. Dan yang terakhir, presentasi. Ya, nanti semua kelompok akan maju untuk presentasi. Baik, sekarang silakan waktunya bertukar tempat duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ayo, silakan. Oke, sudah duduk sesuai kelompoknya masing-masing, Kak? Baik, Malima akan membagikan LKPD dan juga bahan ajarnya. Oke, udah dapat semua LKPD dan juga bahan ajarnya? Sudah. Ya. Coba kalian buka di LKPD-nya, Kak. Di situ ada pertanyaan mendasar yang ada di halaman 3. Coba buka di halaman 3 LKPD-nya. Ya, di situ ada pertanyaan mendasar. Nah, untuk gambar yang pertama, kira-kira ada gambar apa nih, Kak? Ada gambar batik. Kemudian gambar yang kedua. Iya, kupu-kupu. Kira-kira kalau kita lihat batik ini, Kak. Nah, ini kalau kita belah dua nih, sumbu X-nya, maka yang gambar atas sama yang bawah itu sama nggak, Kak? Sama. Kalau kita belah dua dari sumbu Y, kira-kira yang kanan dan yang kiri sama nggak? Oke, nanti di situ ada, silakan kalian sebutkan contoh lainnya. Kira-kira contoh dari refleksi dalam seni dan alam itu apa-apa saja. Oke? Baik. Nah, oke, sekarang coba lihat di LKPD, kira-kira alat dan bahan apa saja yang dibutuhkan untuk melakukan proyek kita hari ini. Ya, coba kita lihat ada di halaman 5. Sudah dibuka halaman 5 semua? Oke, yang pertama ada apa, Kak? Ada kain mori. Oke, mana kain morinya? Coba silakan ditunjukkan semua. Udah ada ya? Oke, kemudian yang kedua palu. Ada palunya? Oke, mantap. Yang ketiga ada daun-daunan. Ada daun-daunnya? Ada ya? Baik, yang terakhir ada plastik. Udah lengkap semua berarti alat dan bahannya ya? Oke, kemudian di bawahnya itu ada langkah kerjanya. Jadi silakan kalian lihat di situ kira-kira bagaimana cara membuat proses EcoPrint tersebut. Nanti ada langkah-langkah di situ, silakan diperhatikan ya. Oke, kira-kira untuk membuat EcoPrint ini, kemudian kalian mengisi LKPD, kita butuh waktu berapa lama, Kak? Ayo kita sepakati. Setengah jam, 30 menit, kelamaan. Iya. 20 cukup? Jadi nanti teknisnya adalah bagi tugas. Ada yang membuat proyek EcoPrint-nya, kemudian ada yang mengerjakan LKPD. Jadi selesainya bisa bersamaan. 20 menit kita sepakati bisa? Oke, kalau begitu ya silakan membuat proyek.
waktu kita juga sudah habis. Oke, sekarang waktunya untuk presentasi. Kira-kira kelompok berapa dulu yang mau presentasi duluan? Kelompok berapa, Kak? Kelompok 3. Setelah kelompok 3? Kelompok 5. Setelah kelompok 5? Kelompok 4. Kemudian kelompok 2 dan yang terakhir berarti kelompok 1. Oke, ayo silakan kelompok 3. Ya, silakan maju sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Ada berapa jenis daun yang kalian gunakan? Kami menggunakan 2 jenis daun. Apa nama daun tersebut? Di sini ada daun ubi biasa dan daun ubi Malaysia. Setelah melakukan teknik pounding, mengapa terdapat 2 gambar? Karena setelah kain dibuka, otomatis gambarnya akan menjadi 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja proyek kami. Ada berapa jenis daun yang kalian gunakan? Daun yang kami gunakan hanya memiliki 1 jenis. Apa nama daun tersebut? Daun tersebut adalah daun ubi Malaysia. Mengapa kalian menggunakan daun tersebut? Kami menggunakan daun tersebut karena selain mudah didapat, juga memiliki bentuk yang menarik. Setelah melakukan teknik pounding, mengapa ada 2 gambar? Adanya 2 gambar karena sebelum dipounding kami melipat kain menjadi 2 bagian. Bagaimana kamu menghasilkan 2 gambar dalam satu proses? Adanya 2 gambar dalam satu proses, dimulai dengan tahap membentangkan kain, lalu susun daun di salah satu bagian kain, dan lipat bagian lainnya untuk mengapit daun. Dan hal inilah yang membuat ekoprint memiliki 2 gambar. Lalu beri alas plastik di atasnya, dan mulailah memukul dengan palu. Mengapa hal itu terjadi? Hal itu terjadi karena kami menggunakan konsep pencerminan. Yang mana yang merupakan gambar asli dan mana yang merupakan gambar bayangan. Yang merupakan gambar asli adalah bagian kiri dan yang bayangan adalah bagian kanan. Karena bagian kiri lebih memiliki warna yang terang dibandingkan yang kanan. Jenis transformasi geometri apa yang kalian gunakan dan berikan alasannya. Yang kami gunakan adalah konsep pencerminan karena sebelum dipounding kami melipat kain menjadi 2 bagian sehingga menghasilkan konsep pencerminan. Apakah proyek kalian dapat dimanfaatkan? Ya, proyek kami dapat dimanfaatkan sebagai alas meja, dompet, ataupun sarung tangan. Apa saja kendala yang kalian alami selama menyelesaikan proyek? Kendala yang kami alami selama menyelesaikan proyek adalah lupa membawa bahan. Dan saat melakukan teknik pounding, tangan kami terasa pegal. Apa yang dapat kalian simpulkan dari kegiatan proyek yang telah dihasilkan? Simpulan dari kami adalah konsep refleksi sangat mudah didapatkan di lingkungan sekitar kita. Seperti daun ini yang dilakukan dengan teknik pounding sehingga menghasilkan konsep pencerminan. Ya, presentasi dari kelompok 5, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri dia W, beri dia O, beri dia W. Wow, mantap. Wow, mantap. Oke, selanjutnya kelompok 4. Oke, ayo sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok
kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil proyek kami. Bagaimana kamu mendapatkan dua gambar dalam satu proses? Pertama, kami bentangkan kain di atas meja. Kemudian, kami susun daunnya di atas kain. Kemudian, kami lipat menjadi dua. Setelah dilipat, biar tidak kotor, kami lapisin dengan plastik. Kemudian ditokok dan dibuka, dan hasilnya menjadi dua. Jenis transformasi geometris apa yang kalian gunakan dalam ekoprint tersebut? Jelaskan alasannya. Kami menggunakan jenis transportasi geometris, yaitu refleksi. Oke, buat kelompok lain ada yang mau bertanya atau memberikan tanggapan? Oke, Kak Oli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Olivia dan Syifa dari kelompok 1 ingin memberi pertanyaan. Apakah hanya konsep refleksi yang bisa digunakan dalam membuat ekoprint? Oke, terima kasih Kak Olive. Silakan dijawab, Sayang. Karena materi kita hari ini tentang refleksi, maka konsep yang kami gunakan adalah konsep refleksi ekoprint. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Apa nama daun tersebut? Di sini kami menggunakan daun ubi Malaysia, daun sirih, daun sirih dan daun jarak. Yang mana yang merupakan gambar asli dan gambar hasil bayangan? Gambar yang asli sebelah kanan dan gambar yang bayangan sebelah kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Ialah yang pertama daun ubi Malaysia dan yang kedua daun sirih. Mengapa kalian menggunakan daun tersebut? Kami menggunakan daun tersebut karena cantik dan juga gampang dicari di lingkungan sekitar. Oke, sudah? Ada pertanyaan ataupun tanggapan kepada kelompok 1? Oke, Kak Intan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Intan Kairunisa Hasibuan dari kelompok 4 ingin menanggapin kelompok penyaji. Tadi kelompok penyaji mengatakan menggunakan daun tersebut karena mudah didapatkan di lingkungan sekitar. Tapi menurut saya membuat ekoprint membutuhkan daun yang mempunyai warna yang kuat. Jika tidak memilih daun yang mempunyai warna yang kuat, maka ekoprintnya akan menjadi jelek atau tidak cantik. Segitu saja tanggapan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Kak Intan atas tanggapannya. Ada lagi yang mau bertanya atau memberikan tanggapan? Pas? Oke, silakan ditutup, Sayang. Sekian dari presentasi kami. Kalau ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri dia Oke, karena semua kelompok sudah maju dan semua sudah mempresentasikan hasil kerjanya dengan baik. Nah, sekarang kita akan masuk ke mengevaluasi pengalaman. Boleh mau 5 pinjam hasil gambar ekoprintnya, Kak? Pinjam ya. Oke, jadi tadi kalian semua kelompok sudah membuat gambar ekoprint dari berbagai macam daun ya. Tadi ada yang pakai daun apa aja, Kak? Daun ubi Malaysia, daun sirih, daun jamu biji, daun jarak. Ada lagi? Enggak, jadi 4 macam jenis daun ini tadi yang digunakan ya. Ya, oke. Karena memang tidak semua jenis daun itu bisa kita gunakan untuk konsep ekoprint.
Mengapa? Karena ada beberapa daun itu dia memiliki kadar airnya yang tinggi, sehingga kalau kita pakai teknik pounding atau teknik pukul, ketika dipukul, itu maka airnya itu kan akan keluar. Dan itu nggak membuat gambar jadi cantik. Nah, kemudian juga tidak semua daun itu memiliki warna yang kuat. Sehingga pada saat ditempelkan di kain, itu warnanya nggak keluar. Nah, jadi memang ada beberapa daun itu yang memiliki warna yang kuat, dan kadar airnya itu yang sedikit, sehingga bisa dipakai dalam ekoprint. Dan kali ini konsep yang kita gunakan adalah konsep refleksi. Ya, bisa kita lihat ya dari gambar ini. Kira-kira yang bagian sebelah kanan sama sebelah kiri sama nggak gambarnya? Ayo, kira-kira dia posisinya sama atau berhadapan? Dia berhadapan kayak kita bercermin gitu ya. Ya, karena dia secara otomatis. Tadi kalian mukulnya itu dua-dua atau satu aja? Satu. Tapi karena kain ini kita lipat menjadi dua, secara otomatis ketika dibuka gambarnya jadi dua gitu. Kalau kainnya kita lipat jadi empat, berarti gambarnya jadi empat. Nah gitu. Jadi secara otomatis konsep refleksinya itu langsung 4 titik. Kalau kita lihat di koordinat kartesius kan, jadi ke 4 kuadran itu dia langsung ada. Nah hari ini kita buat di 2. Nah tadi ada pertanyaan, apakah bisa menggunakan konsep lain? Jawabannya bisa. Tapi karena hari ini materi kita membahas tentang refleksi, maka untuk ekoprint yang kita gunakan hari ini konsepnya adalah konsep refleksi. Oke, kita masuk di kesimpulan. Setelah kita melalui proses pembelajaran yang panjang, ada nggak yang mau memberikan kesimpulan tentang apa yang sudah dilakukan hari ini? Oke, Kak Dinda. Silakan Kak Dinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinda Nazwa Aulia dari kelompok 5 ingin memberikan kesimpulan. Kesimpulan yang bisa kita dapat dari kegiatan ekoprint hari ini adalah konsep pencerminan sangat mudah didapat di lingkungan sekitar kita, seperti daun yang pembuatannya menggunakan beberapa teknik atau disebut dengan ekoprint. Dan dari hasil ekoprint tersebut dapat digunakan sebagai barang-barang yang bermanfaat seperti alas meja, dompet, atau sebagainya. Juga matematika bukan hanya mengenai angka-angka saja, tetapi dapat dihubungkan sebagai ilmu seni budaya ataupun prakarya seperti kegiatan hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa kesimpulannya ya. Ya, jadi matematika itu tidak hanya melulu tentang angka. Mungkin di beberapa orang itu berpikiran ketika ngelihat jadwal roster, besok pelajaran apa ya? Besok belajar matematika. Itu bawaannya udah pusing duluan. Tapi, nah tidak semua materi matematika itu melulu tentang angka. Contohnya apa? Hari ini kita membuat project tentang refleksi, tentang ekoprint. Bisa kita sangkut pautkan dengan materi pelajaran yang lain. Bisa mata pelajaran seni budaya, kemudian prakarya, ya kan? Kesenian gitu. Iya, IPA juga tentang daun, ya kan? Nah, jadi banyak ilmu yang kita kaitkan dalam pembelajaran kita hari ini. Gitu. Kemudian konsep refleksi ini juga bisa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh kita bercermin, bahkan proyek kita hari ini juga kita gunakan konsep refleksi. Kemudian yang hasil dari kalian buat tadi, hasil ekoprint, itu juga bisa kita buat jadi alas meja, kemudian jilbab Barbie kali ya, iya kecil, kemudian sapu tangan, kemudian tas, kalau tas mungkin lebih dijahit ya karena hasilnya itu kecil. Selanjutnya, nah Mu'alimah ada kuis di sini. Kita coba jawab kuis dulu. Kita mulai dari nomor 3. Oke, kita buka soal nomor 3. Kelihatan? Oke. Apakah gambar di samping merupakan gambar hasil refleksi? No. Yes or no? No. Kenapa no, Kak? Posisinya berbeda. Itu bukan hasil pencerminan kah? No. Oh, bukan. Berarti jawabannya? No. Coba kita pilih jawabannya no. Yeay, alhamdulillah jawaban kamu benar. Barakallah.
Berarti tinggal yang di nomor 2. Oke. Apakah gambar belum lagi? Apakah gambar di samping merupakan gambar hasil refleksi? Bukan no. Tapi tadi yang 2 jawabannya no, bisa jadi ini no loh, Kak. Oh enggak. Posisinya sama. Berhadapan enggak? Dia berhadapan. Kalau yang berhadapan berarti itu konsep refleksi. Oke, berarti yes ya? Iya. 1, 2, 3. Yeay, alhamdulillah jawaban kamu benar. Barakallah. Berarti ponton berapa? 100. Oke, berarti sudah paham ya tentang konsep refleksi ini. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam refleksi. Ya, tapi bukan refleksi materi kita hari ini, tapi adalah refleksi dari hasil pembelajaran kita tadi dari awal sampai di akhir. Oke, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran pada hari ini? Senang, bahagia, seru. Apa yang buat seru, Kak? Nako-nako. Iya. Oke, yang selanjutnya. Pengalaman terbaik apa saja yang kalian dapatkan setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Banyak, apa aja tuh kira-kira? Pengetahuan baru. Ada nggak yang mau menceritakan hasil refleksi dia hari ini? Oke, Kak Pita. Ayo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Puspita Ramadhani. Saya ingin merefleksikan pengalaman terbaik saya. Pengalaman terbaik saya adalah saya bisa tahu cara melakukan refleksi dengan menggunakan teknik ekoprint. Itu saja Mulima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Kak Pita. Ada yang lebih keren dari teknik pounding, itu namanya teknik kukus. Tapi dia prosesnya itu lebih lama. Tapi menghasilkan gambar juga lebih bagus, lebih baik. Dan itu bahkan Kak, kalau dijual, wah itu misalnya buat baju, pakai teknik ekoprint. Nah itu ketika bajunya itu dijual, itu harganya mahal. Karena prosesnya juga lumayan gitu. Tapi yang salutnya dari ekoprint adalah dia itu dari bahan-bahan alami kan, dari daun-daun sekitar kita. Gitu. Jadi apapun yang ada di alam pada dasarnya itu semua bermanfaat. Kalau kita gunakan untuk hal-hal yang baik, oke, dan bermanfaat. Oke, nah untuk penugasan, nah Mualimah akan berikan kalian penugasan di rumah. Nanti untuk tugasnya akan Mualimah kirimkan. Kemudian untuk materi kita pada pertemuan selanjutnya, kita akan bahas tentang translasi atau pergeseran. Masih dalam bab transformasi geometri. Namun subbabnya berbeda. Kalau hari ini kita tentang refleksi, maka di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang translasi. Iya. Nanti untuk tugas yang Mualimah berikan, harapannya dari tugas itu kalian bisa men-share pengalaman terbaik apa yang sudah kalian lakukan hari ini. Jadi ilmunya nggak hanya sampai ke kalian, tapi bisa kalian sebarluaskan ke orang lain agar menjadi ilmu yang bermanfaat. Oke, karena waktu kita juga sudah habis, maka Mualimah akhiri pembelajaran hari ini. Untuk menutup pembelajaran hari ini, kita akan tutup dengan doa. Sikap berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Oke, terima kasih untuk hari ini. Tetap jaga kesehatan karena beberapa hari ini cuaca lagi hujan terus ya. Ya, jadi tetap jaga kesehatan, jaga stamina, dan semoga kita bisa ketemu lagi di pertemuan selanjutnya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Mualimah akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Oke, terima kasih.